Masih ramai pro dan kontra mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR. Salah satunya adalah tentang pasal pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Tidak hanya itu, para konten kreator di platform penyiaran digital seperti di YouTube, TikTok, IG, dan lainnya wajib melakukan verifikasi kontennya ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Apa komentar Anda mengenai rencana revisi Undang-Undang Penyiaran ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya, ini juga sempat heboh juga. Saya pun juga dengar berita ini juga sampai Deddy Corbuzier pun juga ketawa juga. Yang harusnya pemerintah lakuin, justru kalau adanya acara gini buat investigasi justru itu bagus. Karena supaya apa? Biar semua orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang harusnya komisi penyiar itu harusnya yang tanganin apa? Itu acara infotainment tuh yang nggak jelas itu tuh, kayak variety show tuh, orangnya alay semua itu yang harusnya dikasih teguran. Kadang suka tandanya aja suka nggak bener juga. Itu yang harusnya ditindak. Masa kayak gini-gini aja digituin, itu mah namanya mau gali lubang tutup lubang namanya itu. Ya gitulah, namanya Indonesia susah kalau mau diurus kayak gitu. Ya saya harap sih ya nggak terjadi gitu lagi lah. Harusnya ya kan namanya pers itu kan bebas dong berpendapat. Terima kasih. Oke. Kalau memang itu fakta, ya kenapa harus dilarang-larang gitu loh, Pak? Kalau memang itu fakta, ya dari kita sih melihat ya ini kan memang mau bubaran pergantian kabinet baru nih, rezim baru. Justru yang memberikan usul seperti itu tuh harus ditelusurin nih, ya. Siapa yang ngasih ide seperti ini, orang-orangnya harus dimintain penjelasan. Kenapa bisa sampai ide seperti itu bisa keluar di saat-saat terakhir? Ya karena memang itu yang ngasih ide pasti bermasalah tuh, Pak. Ya, jadi sebelum dia keluar tuh dibuat peraturan supaya nanti kalau diinvestigasi tuh nggak bisa. Itu harus dipanggil tuh, ya, dari para pejabat penyiarannya dipanggil, ya, atas siapa itu kong kali kong dibayarin semua tuh, anggota DPR-nya siapa, dari partai mana. Itu kalau yang kayak gitu harus ditandain tuh. Kalau partai kayak gitu mah partai korupsi tuh, udah pasti, ya. Oke. Itu tugasnya KPK tuh, harus dipanggil satu-satu supaya Indonesia bersih, ya, dari korupsi. Itu mah sudah jelas tuh, mau pergantian rezim, ya, menteri baru supaya nggak bisa ditangkap, ya kayak gitu tuh, bikin undang-undang dadakan supaya pada saat dia lengser aman, karena undang-undangnya sudah kadung diresmikan. Itu harus dipanggilin satu-satu tuh, siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya, kepala kantor penyiarannya juga dipanggilin, atas perintah siapa, anggota DPR-nya juga siapa, menteri-menteri siapa yang terlibat. Itu pasti bermasalah sekali. Terima kasih. Ini adalah pembungkaman lagi. Konten-konten kreator harus lapor dulu pembungkaman, terus akan dimunculkan BSF, Badan Sensor Film. Jadi kembali lagi saya bilang, waduh, DPR lebih baik duduk dengan manis saja lah. Waktu tinggal dikit, banyak undang-undang yang harus diselesaikan. Itu dulu lah yang dikejar. Jangan yang baru, yang aneh-aneh. Lucu jadinya, dagelan jadinya. Dilihat rakyat, malu rakyat itu jadinya. Sampai terakhir kemarin masalah tata itu. Jadi dagelan semua. Pengelola negara ini dia berucap apa gini. Jadi dagelan di medsos itu. Jadi bahan tertawaan. Padahal rakyat udah menggaji mereka bukan untuk bahan tertawaan rakyatnya. Walaupun itu rakyatnya, tapi bosnya juga.
Yang membuat jadi lucu-lucuan. Coba di otaknya itu dicerna dengan baik lah. Jadi kembali lagi saya bilang ini pembungkaman dan akan nanti ada sensor-sensor lagi oleh mereka, oleh DPR ini. Duduk dengan manis saja lah, waktu tinggal dikit, gaji tetap dibayar oleh rakyatmu. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. DPR, Dewan Pengusaha Rakyat. Sebenarnya kalau mau DPR sih saya sih ragu deh, nggak mungkin deh. Kenapa? DPR sekarang belum naik kelas, masih TK. Kedua, orangnya DPR katanya sampai 500-an kan. Pusat itu baik gaji dari mana? Gopek lebih. Satu orang kalau nggak salah gocap tiap loh, saya pernah dengar. Nah, ya nggak? Saya masih banyak susah. DPR kan titipan partai kelompok orang-orang tertentu, benar nggak? Iya. Nah, ada kepentingan susah deh, saya rasa sih ya itu hanya sandiwara doang. Kalau Indonesia kok nggak benar-benar ada instansi berani seperti Tiongkok, nggak mungkin dah. Ya nggak? Kalau Tiongkok dia punya hukuman nggak keras, juga lebih kacau dari kita sini dah. Soalnya mafia orang kaya itu lebih gila. Benar aja, saya kan tahu. Dan dulu lama 2 tahun dagang di situ. Nah, Tiongkok kemarin baru hukum mati berapa orang tuh. Di Indonesia adanya. Kalau Indonesia kalau mau berubah ya harus berani kita jalankan seperti Tiongkok. Baru bisa maju sekarang di segala bidang, ya pariwisata, mau semua. Waktu paling panjang di dunia loh. Kalau saya 30 ribu lebih clear kan mau. Kita mau berapa? Ya nggak bisa lah. Coba aja sandiwara doang. Teriak-teriak. Ya nggak? Istilahnya paling teriak maling. Ya gitulah. Kalau saya ini kurang sependapat ya dengan penemuan sebelumnya. Saya sih karena mungkin pendengar sebelumnya itu nggak mendengar dengan baik tema yang disampaikan oleh Ibu ya, karena menurut saya kan tema yang Ibu sampaikan adalah konten kreator bersifat jurnalis dalam hal ini berita sosial politik ekonomi. Nah menurut saya perlu ya ada sensor ya, karena menurut saya salah satu para konten kreator ini nggak mempunyai background di bidang jurnalis. Satu itu, mereka hanya mencari viewer, mencari subscriber yang banyak, mencari like yang banyak. Nah, jadi kadang mereka menyajikan berita-berita yang mungkin tidak pantas atau tidak pada tempatnya atau ada hoax gitu. Nah, karena menurut saya bidang jurnalis itu bukan bidang mereka, karena mereka tidak sekolah jurnalis, tidak sekolah ilmu politik. Nah, jadi yang perlu ditekankan itu yang tadi Ibu sampaikan itu temanya adalah sensor jurnalis. Nah, jadi mereka itu mungkin yang penemuan-penemuan sebelumnya itu mereka hanya menangkap konten kreator segala bidang. Nah, menurut saya sensor jurnalis itu perlu karena persatuan dan kesatuan negara ini sangat penting. Jadi jangan sampai para konten kreator itu menyajikan jurnalis berita yang hoax disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat itu kan menelan mentah-mentah karena mereka hanya melihat suatu berita yang bombastik, tidak tahu kebenarannya, tidak tahu keakuratan kebenarannya, sehingga akan merusak sosial politik ekonomi di negara kita. Banyak sekali ya contoh-contoh jurnalis yang konten kreator itu hanya mencari viewer, menyampaikan contoh berita agama yang menyimpang atau penyiksaan atau pengucilan atau pembakaran suatu rumah ibadah, tapi tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan faktanya. Jadi dibombastisin. Jadi perlu ada sensor untuk jurnalis konten kreator, bukan untuk yang lain ya. Bukan untuk hiburan, bukan untuk kayak hiburan atau lucu-lucuan atau mungkin unboxing, itu ya itu nggak perlu lah. Tapi kalau untuk jurnalis itu perlu. Terima kasih. Saya pada dasarnya setuju juga itu dengan yang komentar yang terakhir ya. Karena memang harus dibatasi, bukan berarti kebebasan berpendapat itu dibatasin semua. Karena begini, 70% atau 80% dari penduduk kita ini kan banyak yang nggak berpendidikan. Jadi kebebasan untuk mengungkapkan itu harus dalam koridor hukum yang perlu diperjelaskan kepada masyarakat, sehingga tidak ada
fitnah atau hoax atau segala macam yang beritanya belum jelas. Memang investigasi itu bisa kita rasakan ya, dalam kasus Sambo kita bisa rasakan. Sekarang dalam kasus Vina kita bisa rasakan. Tapi perlu dibatasin juga, di mana rakyat yang artinya semua orang kan bisa sekarang menjadi wartawan dadakan. Iya. Nah, ini yang bahaya. Sementara audiensnya, pendengarnya ini tidak semua berpendidikan, asal terima saja. Nah, ini juga berbahaya. Jadi ada plus minusnya lah. Diaturlah bagaimana sensor itu kepada siapa, disertifikasi kepada siapa. Bukan artinya memang membatasi kebebasan ya. Saya kira nggak mungkin. Karena kalau dibatasin kebebasan bisa hancur negara ini. Demonya ngeri. Kontrol dari rakyat itu perlu. Tapi pemerintah juga harus bertanggung jawab mengedukasi orang rakyat yang tidak berpendidikan untuk tidak terpengaruh dalam hal ini. Contoh simpelnya begini aja. Untuk harga, katakanlah harga sembako, ya, yang sederhana aja sembako. Itu kadang-kadang diviralkan seolah-olah sembako naik di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Padahal itu kan ada lokal-lokal price-nya, harganya untuk daerah tertentu. Nah, ini yang berbahaya. Kalau semuanya disamaratakan bahwa di Jawa harga sekian, di Papua harga sekian, di sini harga, padahal nggak begitu kan. Nah, inilah edukasi-edukasi seperti inilah saya pikir alasan DPR, walaupun tidak detail, tapi sensor itu, sertifikasi itu, pengawasan itu perlu untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa ini yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, ini apa memang rezimnya persiapan ya, membuat kebijakan yang aneh-aneh sehingga disiapin dulu undang-undangnya membuka influencer ya. Kalau ya seperti itu ya berarti memang mesti ditentang ya undang-undang ini ya, karena kalau memang mereka kerja benar ya nggak perlu takut untuk dikritik ya, tinggal dijawab aja kritik-kritik dari influencer yang memang mengkritik kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh gitu loh, jadi nggak perlu takut gitu loh. Apakah memang seperti di Amerika juga yang karena takut TikTok banyak menyuarakan, bukan cuma di Amerika ya, di mana-mana ya di seluruh dunia, yang pemerintahnya kebijakannya mungkin ada aneh-aneh dan sering diprotes di lewat TikTok, makanya TikToknya mau di-ban gitu loh. Itu aja sih. Pemerintah sama DPR ketakutan tentang penyiaran ini. Karena apa? Ada udah banyak sekarang nih, udah banyak media sosial, media udah banyak begini. Ketakutan, belum TV, belum radio, belum media sosial, belum TikTok, YouTube segala macam. Tapi itu nggak bisa lah dicegah itu semua. Itu nggak bisa dicegah dengan cara begitu. Ini mana bisa dia mengontrol semuanya begitu banyak. Zaman waktu Soeharto aja susah. Soeharto zamannya juga pemberedaran juga, pembekuan juga, semuanya diberangus. Ya saya alami juga waktu zaman dulu itu orang prioritas punyanya Surya Paloh itu. Di beredel, Tempo juga diberedel juga. Nah sekarang mau sistem kayak gitu lagi, wah udah nggak bisa. Sekarang ini udah zaman terbuka global, itu harus dipikir matang-matang lah tentang penyiaran itu. Dan juga orang-orang awak media ini harus bergerak melawan. Karena apa? Mereka tuh yang membungkam suara masyarakat. Ya itu yang ujung utamanya adalah orang-orang media, awak media ya, TVRI, TV, radio, TV-TV swasta yang lain lah, banyak-banyak juga sekarang. Jangan bungkam, nggak bisa. Ini saya khawatir juga tentang kalau pemerintahan Prabowo ini, di Orde Baru ini, itu bisa juga nanti dia melakukan seperti kayak mertuanya itu. Iya, melakukan pembungkaman lagi. Itu berat ini. Jadi awak media ini harus kompak dan memberikan itu namanya perlawanan lah.
tapi dengan cara intelektual. Kita kan seorang media itu kan orang-orang intelektual, bukan orang-orang kacangan, bukan orang kuli, bukan. Kuli cinta itu orang-orang intelektual, seorang sarjana banyak kan. Nah. Iya benar sih, saya juga setuju ya dengan Pak siapa tadi itu, tidak boleh ada pembungkaman ya, selama investigasi itu mengarah pada hal-hal yang positif ya. Artinya ada hal-hal yang perlu dikembangkan untuk diselidiki ya, seperti korupsi, kriminalitas yang sampai saat ini tidak selesai itu harus diungkapkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak boleh didiamkan, karena kalau sampai korupsi berjamaah pun didiamkan atau kriminalitas didiamkan, itu bertahun-tahun kasus Kina, kasus kasus kopi beracun juga masih tanda tanya tuh. Jadi saya kira ini perlu diungkap sih, jangan ada pembungkaman, karena harus diberitahukan secara transparansi ke tengah-tengah masyarakat dan publik luas. Saya kira demikian. Ya, kita terasa atau enggak ya, tapi kenyataannya adalah Orba Ispek pelan tapi pasti seperti begitu ya. Ini salah satunya, ini sangat penting adalah kebebasan berbicara yang ini sudah kita nikmati ya, dan banyak hal lainnya ya. Kita akan dikekang, nggak boleh ngomong, segala yang diperbuat adalah benar adanya ya, karena segala kekuatan sudah dikooptasi ya. Pengadilan kita lihat sendiri, MK ya. Kemudian MA yang barusan, kemudian apa lagi, pelan tapi pasti kita merasakan itu ya. Jadi reformasi yang 98 itu sia-sia, bakal begitu ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa merasakan itu ya, itu pengorbanan mahasiswa dan segalanya. Itu mestinya meaning something, bahwa kita bangsa bergerak maju, bukan ditarik ke belakang hanya demi kekuasaan. Pak Ramli, Jakarta, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya pikir memang tentu secara pendapat atau secara saran dari masyarakat silakan. Namun asosiasi jurnalis atau asosiasi radio, bahkan pelaku-pelaku YouTuber dan TikToker mestinya membawa undang-undang yang baru ini ke Mahkamah Konstitusi atau ke bidang peradilan-peradilan yang bisa digugat. Jadi selain daripada kita ini misuh-misuh, memang harus dibawa ke jalur peradilan ini undang-undang yang baru. Saya pikir ada kaitan atau benang merah antara film Dirty Vote yang dikeluarkan sekitar seminggu sebelum pemilu dengan lahirnya undang-undang yang baru ini. Karena apa? Karena itu bagian contoh, itu salah satu contoh dari liputan investigasi. Tapi mau ditangkapin orangnya, mau di stop nggak ditonton, nggak ada instrumen. Nah jadi carilah instrumen. Karena kalau kita bicara investigasi, misalnya kalau ada sebuah liputan menginvestigasi gimana caranya membuat bakso yang enak sampai sukses, itu kan investigasi juga. Di mana bapak baksonya lahir, apa yang dilakukan, bagaimana mencampur tepung dan seterusnya. Tetapi investigasi yang dimaksud ini investigasi yang mungkin menyasar kepada legislatif, anggota legislatif, oknum, ataupun oknum-oknum eksekutif atau oknum pejabat sekalipun. Mereka tidak mau diinvestigasi adanya gerakan investigasi atau public jurnalisme yang menginvestigasi hidupnya, istrinya yang flexing-flexing, hartanya yang mungkin dari tindak TPPU atau narkotika. Jadi dibuatlah instrumen ini. Kemudian KPI juga menjadi tempat untuk melapor para YouTube dan TikToker. Padahal kan undang-undang yang ada saat ini pun sudah cukup kuat dengan cover both sides, mengkonfirmasi nantinya tidak boleh mengandung fitnah dan seterusnya. Tapi berusaha supaya jangan ada semacam liputan dirty vote lainnya gitu yang mengarah pada oknum eksekutif, oknum legislatif dan oknum pejabat. Saya pikir lebih kepada bagaimana membentengi perilaku yang mungkin salah secara etis dan secara legal itu dengan instrumen. Inilah jagonya orang cari makan melalui undang-undang itu seperti ini. Terima kasih.
ini kan usulan KPI. Kalau menurut saya KPI ini kebablasan apa? Kebablasan ingin kekuasaan. Kenapa? Karena gini, selama ini KPI bukan 1000 bahasa di dalam tayangan TV-TV yang entertain, itu yang nggak mendidik sama sekali dan merusak moral bangsa, malah didiamkan, seperti sandiwara lah, film-film pendek lah yang penuh kekerasan, itu didiamkan saja. Tapi begitu ada satu partai merah yang mengajukan anaknya, anggotanya itu namanya AM kalau nggak salah itu ya. Nah, itu mengajukan anaknya yang umur 25 sebagai calon wali kota, lalu muncullah MA gitu ya, 1, 2. Yang ini muncullah juga yang tuduhan-tuduhan kalau ini nih pemerintah, padahal ini KPI. Nah, padahal jurnalis yang benar adalah jurnalis yang punya investigasi, karena itu jurnalis yang lebih berbobot tingkatnya. Yang benar adalah apabila mereka menyiarkan, baik ini YouTube maupun yang lain-lain ya, melanggar aturan. Artinya kalau menyiarkan hoax, buktinya seperti TV One sering nyiarin hoax, buktinya nggak ditangkap lah, itu yang nggak benar. Seharusnya penyiaran itu harusnya kredibel, bukan hoax disiarkan. Contoh seperti film Dirty Food itu mah cuman kulit doang. Itu mah ada yang order, sama dengan KPI ini ada yang order. Itu aja Mbak, makasih. Ya, alhamdulillah. Tapi mau ngomong apa lagi, saya Pak Osman sudah membahas Hongkong, Jansen udah, Pak Ramli sudah. Kalau Bu Mira itu terlalu luas lah, Dirty Food segala semua. Tapi semuanya sudah. Tapi saya pernah mendengarkan informasi Mbak Nena dari radio Plat Merah. Dia menginterview Menteri Kominfo, dan betul Menteri Kominfo bilang, saya tahu lah inisiatornya ini siapa. Jadi draftnya itu yang bikin RUU itu siapa gitu. Ditanya sama penyiarnya, siapa Pak? Orang atau lembaga Pak? Lembaga katanya. Ya itu yang disebut beberapa pendengarmu tadi, KPI itu Komite Penyiaran Indonesia. Padahal kita sudah sepakat sejak 98 kita mengadopsi sistem politik demokrasi. Di dalam demokrasi, pers itu elemen keempat, selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, pers. Jadi kalau persnya dibungkam, ya benar kata Pak Osman tadi, jadi Orde Baru ini nanti arahnya makin lama makin ke sana. Nanti pas FM dibredel, waduh nggak bisa ngomel saja. Oh jadi Pak FM cuma buat ngomel nih Pak Rahman. Loh, menurut ini pers itu saya bahas dari fungsinya ya. Iya, betul. Satu, industri berita. Dua, sebagai alat hiburan, musik dan lain-lain. Tiga, sebagai alat mencerdas bangsa, baik masalah ilmu pendidikan, kesehatan, kerohanian dan lain-lain. Yang terakhir sebagai sosial kontrol. Jadi ngomelnya pendengarmu tidak tercium. Tentang karya jurnalistik ini kembali lagi seperti kayak zaman Orde Baru. Ini Orde Baru ini sekarang ini pengembiriannya ini luar biasa sekarang ini. Jadi orang mereka itu takut dipublikasikan, takut diviralkan atau di blow up gitu. Jadi ini harus dilawan oleh kaum intelektual, wartawan jurnalistik, TV maupun cetak maupun radio, semua tuh harus bergerak. Kalau enggak ini bisa gawat ini. Ini berbahaya sekali ini. Jadi seperti kayak negara komunis saja udah mulai terbuka. Sekarang kita mau mengebiri lagi. Habis-habisan dikebiri ini. Luar biasa ini. Jadi kebebasan pers sudah nggak ada lagi. Seperti zaman Orde Baru, zaman Soeharto itu. Orde Baru itu. Jurnalistik live harus boleh ditayangkan.
nggak boleh harus izin yang namanya kelakuan yang membuat nggak orang jadi bisa sadar. Diberitakan nggak jadi masalah, biar tahu bebas, bukannya orang ditutup-tutupin semua begitu, biar itunya yang jahat-jahat itu orang perampok semua gitu jadi tahu, jadi nggak berani. Kalau udah di live kan kelihatan pakai CCTV apa juga langsung disiarkan begitu. Nggak boleh tertutup. Jadi makin kejahatan makin meningkat nantinya. Nggak bisa. Harus tegas dan jelas ini hukumnya. Nggak boleh seperti zaman dulu. Ada baru kayak begitu kata Bapak itu ngomong bebas-bebas begitu. Nggak boleh bebas. Harus langsung disiarkan kalau memang itu nggak benar. Itu aja, Bu. Komentar Bapak yang pertama dan Ibu yang ketiga itu saya sangat setuju, benar. Tapi kita ibarat dua sisi mata uang. Yang pertama dengan yang ketiga melihat dari sisi A, saya melihat dari sisi B. Saya melihat agak sedikit positif. Merevisi peraturan itu mungkin ada baiknya, ada bagusnya. Karena saya melihat dari sisi seperti ini. Ada pihak beberapa yang berperkara ya. Semuanya bicara, semuanya kita lihat benar. Jadi sepertinya mana yang benar, semua mana yang bohong kita nggak tahu gitu. Jadi mesti diatur gitu loh. Bagaimana lah caranya ke depan ini biar kita menonton setiap investigasi itu ada pencerahan gitu, mana yang benar. Kalau yang salah mengomentari apabila sudah terbukti itu sepertinya mesti dituntut. Itu istilahnya membohongi publik. Setiap pemberitaan itu harus ada bertanggung jawab. Jadi untuk merevisi itu mungkin saya sedikit setuju gitu. Jika semuanya itu diatur dengan baik gitu. Demikian ini. Nggak ada batas, no? Nggak ada. Ini gini. Mantap. Ini praktek-praktek lama mau kita lihat itu Pak Al-Tati ya, profesor bilang itu ikan busuk dari kepalanya ya. Kepala kita kalau nggak benar, kepalanya apalagi ambil-ambil ya. Kencing, guru kencing gimana, murid kencing gimana gitu ya. Mungkin muridnya kencing itu disembur-sembur ke tembok. Nah itu rusaknya di kita. Karena atasnya nggak benar, bawahnya nggak benar. Makanya kenapa filmnya ngaco-ngaco. Nah, mungkin dari kubur lah, segala macam lah, nggak ada yang mendidik. Ya, tapi serunya itu, buktinya laku jual. Ya, kita lihat sadar nggak sadar itu pengekangan ya, jelas itu orang revisi undang-undang pers. Kebebasan berbicara mau diproses. Kemudian di sisi lain kita lihat setelah MK 90 sekarang MA bisa lolosin yang umur 30 aja bisa lolos di bawah 30. Coba ini apa yang dikejar? Kekuasaan. Jadi kekuasaan itu segala-galanya. Nah peduli itu undang-undang. Kemudian ada tapera, ada PPN naikin, ada UKT, uang kuliah tunggal, semua mau dinaikin. Itu sadar nggak sadar, semua ini kan keluar setelah pemilu selesai. Sebelum pemilu nggak ada kan, bagus semua. Apalagi ditambah bansos. Jadi lah itulah rusak kita ini. Kalau mau bicara itu banyak munafiknya, ya. Seolah-olah bagus, seolah-olah boroknya banyak. Bukannya dikoreksi, ditutup. Kemudian kekuasaan begini mau diperpanjang, ngeri nggak tuh? Makasih ya. Ya, menurut saya sih kalau kayak pemilu kemarin banyak berita hoax ya. Jadi kayak kebebasan itu juga penting, tapi kalau terlalu bebas, menurut saya jadi menimbulkan perpecahan gitu loh. Jadi saling ribut. Menurut saya sih ya. Tapi kalau misalnya perubahan itu, saya nggak tahu detailnya sih kenapa harus lapor ke situ. Menurut saya kebanyakan investigasi itu juga nggak tahu benar atau enggak gitu loh. Kita kan dengar-dengar doang. Nah kadang dipakai buat politik gitu loh, untuk menjatuhkan lawan gitu loh. Tapi kita nggak dapatkan
berita yang berimbang, kadang memihak ke salah satu gitu. Ya, tapi menurut saya sih mungkin kalau di sini ada kelemahan, mungkin ya harus direvisi lagi yang baru ini. Gitu aja sih. Ya, selamat pagi Bu Nena. Silakan dengan Bapak. Ya, dengan Alex dari Jakarta. Ya, silakan. Ya, kalau saya lihat ini kan model-model pemberangutan zaman begini kan sebenarnya kita udah pernah alami ya waktu zaman Orde Baru ya. Jadi pada waktu itu proses beredel, koran yang ada ini di beredel. Nah, sekarang kita balik lagi ke zaman ini. Cuma kalau ditanya ke DPR siapa yang inisiatif, partai mana inisiatif, pasti nggak ada yang mau ngaku. Karena lagi lagi mobil kada begini sensitif kan. Cuma kalau saya pikir kalau memang ini dengan alasan banyak hoax, banyak berita nggak benar dan sebagainya, ya itu konsekuensi dari negara alam demokrasi begitu. Negara demokrasi mana-mana pasti banyak perempuan. Sudah akan terjadi lagi, tapi itu kan dengan caranya berbeda karena yang salah secaranya kalau memang banyak hoax dan sebagainya ya itu ada hukumnya. Itu jangan jadi bukannya kita agak-agak gitu kita beredar semua. Kalau kita mau jalanin kayak begitu artinya kita bagian zaman kayak utara satu berita satu pemerintahan semuanya mulai dari situ semua. Jadi itu saya berjalan yang sangat Baik, terima kasih Pak Alex dan Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Dina Amelia.